Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Mia Farida Alyani, Putri Wulandari, Husnul Arfani, Laksmi Renwat, Marta Chandra Puspita, Daryanto, Hilda Pratiwi, Ika Wati, dan Kartono Budi Santoso. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMM, pada mata kuliah Ngantar Akuntansi 1. Pada UAS Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia tahun 2021-2022. Outline yang akan kami presentasikan adalah pertama, mengenai kecurangan dan pengendalian internal. Kedua, kas dan pentingnya pengendalian arus kas. Ketiga, adalah prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keempat adalah prosedur pengendalian kas kecil dan pencatatan transaksi. Yang kelima adalah penggunaan rekening dalam kaitannya dengan pengendalian kas. Yang keenam adalah menyiapkan rekonsiliasi bank dan ayat jurnal yang diperlukan. Dan ketujuh adalah bagaimana kas disajikan dalam posisi laporan keuangan. Yang pertama adalah kecurangan dan pengendalian internal. Kecurangan atau fraud adalah aksi yang tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan untuk keuntungan pribadi. Menurut Keisho, ada 3 hal yang menjadi faktor utama seorang karyawan melakukan fraud atau kecurangan. Yaitu pertama adanya kesempatan, yang kedua adanya desakan keuangan, dan yang ketiga adanya rasionalisasi. Fraud atau kecurangan erat hubungannya dengan pengendalian internal atau internal control. Pengendalian internal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya kecurangan oleh para karyawan. Pengendalian internal terdiri dari semua hal yang terkait dengan metode atau pengukuran yang diadaptasi oleh suatu organisasi untuk melindungi asetnya, peningkatan kredibilitas catatan akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, dan menjamin pemenuhan hukum dan aturan. Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen dasar, yaitu kontrol environment atau lingkungan kontrol, risk assessment, penilaian risiko, control activities atau aktivitas kontrol, information and communication, lalu monitoring atau pengawasan. Pengendalian internal, kegiatan-kegiatannya untuk pengendalian internal pada yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah pertama penentuan tanggung jawab, kedua pemisahan tugas, lalu prosedur dokumen, dan pengendalian fisik serta pengendalian SDM. Yang kedua ada kas dan kepentingan arus kas. Kas dan pentingnya arus kas. Kas atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai
uang kertas, uang logam, pulsa, cek, dan yang lainnya yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Martini 2012.180, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan suatu aset liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang sah dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Kas merupakan aktiva yang tidak menghasilkan laba atau karena kas tidak memberikan penghasilan ataupun bunga. Kas dibutuhkan antara lain untuk membayar gaji, membeli bahan baku, membeli aktiva tetap, membayar pajak, melunasi hutang, membayar dividen, dan lain-lain. Pentingnya pengendalian arus kas. Manajemen kas merupakan salah satu tindakan perusahaan yang penting untuk dilakukan secara berkesinambungan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan dengan skala global. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor penentu kompleksitas dari manajemen kas. Manajemen kas menuntun perusahaan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sehingga perusahaan mengetahui jumlah pasti pada hal itu. Menurut Randall J. Elder pada tahun 2011 bahwa sebuah sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan dan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan dari pengendalian sistem antara lain kendala laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, dan 3 adalah kepatuhan terhadap hukum dan pelaturan. Alasan pentingnya pengendalian kas yang lainnya antara lain kas merupakan satu-satunya aset yang mempunyai sifat segera dapat dikonversikan menjadi aset lain. Jumlah kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diatur secara seksama sehingga tidak terlalu kecil atau terlalu sedikit yang tersedia pada setiap saat. Ketiga, jika terjadi kelebihan atau idle cash, perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan jika kas tersebut dapat diinvestasikan sehingga sering dikatakan tidak produktif. Tetapi jika kekurangan kas akan menyebabkan perusahaan kesulitan likuiditasnya. Yang ketiga adalah mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas berasal daripada penjualan barang atau jasa tunai dan penerimaan piutang atas jasa atau barang yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari prosedur penerimaan kas itu adalah untuk mengumpulkan, mencatat, dan menghitung semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas sesuai dengan yang terjadi pada perusahaan. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang antara lain kasir mengirimkan faktur ke pelanggan. Kemudian faktur itu dikirim ke bagian piutang, lalu bagian piutang mengecek tanggal jatuh tempo faktur tersebut. Dan bagian piutang membuat surat tagihan piutang, kemudian surat tagihan piutang itu diberikan kepada pelanggan.
Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera di faktur melalui setoran bank sebelum jatuh tempo. Lalu kemudian, bukti pembayaran diberikan kepada bagian piutang, dan bagian piutang membuat faktur lunas dengan 2 rangkap. Dan selanjutnya, rangkap faktur lunas pertama disimpan untuk dokumen dan rangkap kedua diberikan ke pelanggan. Bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang dengan 2 rangkap. Kemudian rangkap laporan penerimaan kas pertama diberikan ke pimpinan dan rangkap kedua disimpan untuk dokumen. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Maka prosedurnya pertama, bagian yang memerlukan pengeluaran kas membuat permintaan cek kemudian diberikan kepada bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi menerima permintaan cek dan membuat bukti kas keluar dengan 2 rangkap. Lalu rangkap bukti kas keluar pertama diberikan kepada bagian kas dan rangkap kedua disimpan sebagai dokumen. Dan bagian kasa mengisi cek dan cek diserahkan kepada penjual. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Pengeluaran kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk kegiatan perusahaan. Berikut ini adalah flowchart pengeluaran kas dari pelunasan utang. Seperti ini flowchartnya. Lalu kemudian ada flowchart pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Seperti berikut flowchartnya. Kemudian yang keempat ada prosedur pengendalian dana kas kecil dan pencatatan transaksi. Petty cash atau kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa tujuan kas kecil, antara lain pertama, tujuannya adalah untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Kedua adalah untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga adalah untuk meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat adalah untuk mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Kemudian metode pencatatan jurnal kas kecil. Di sini terdapat 2 metode dalam pencatatan jurnal kas kecil, yaitu pertama adalah metode tetap atau inverse pound system, yaitu metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Dan setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, akan tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Yang kedua adalah metode berubah-ubah atau fluctuating pound system. Metode ini adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan
kebutuhannya. Dan sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil itu tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah contoh soal kas kecil dalam perusahaan. Di sini terjadi transaksi pada tanggal 4 Desember, diserahkan selembar cek sebesar 2 juta rupiah untuk pembukaan kecil. Kemudian pada tanggal 7 Desember dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar 96.000 dan pada tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut sebesar 275.000 dan pada tanggal 19 Desember dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar 150.000 dan tanggal 22 Desember dibeli tunai peralatan kantor sebesar 70.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran penggunaan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Maka pada laporan jurnal kas kecil akan mencatatkan pada saat pembentukan dana kas kecil pada tanggal 4 Desember, maka dana kas kecil akan bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan pada saat pengembalian dana kas kecil pada tanggal 28 Desember, maka jurnal pencatatannya akan mencatat, pada jurnal pencatatannya adalah perlengkapan kantor di debit sebesar 96.000, biaya angkut sebesar 275.000 di debit, uang makan sebesar 150.000 di debit, dan peralatan kantor sebesar 70.000 di debit, dan kas sebesar 591.000 di kredit. Dan sesuai dengan metode pencatatan dengan metode dana tetap, maka dana kas kecil akan kembali diisi pada saat pengisian kembali tanggal 28 Desember sebesar 591.000 di debit dan kas mengeluarkan uang sebesar 591.000 di kredit. Selanjutnya, pencatatan atau jurnal pencatatan kas kecil dengan metode fluktuasi atau dana berubah-ubah. Maka sesuai dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember, maka kas kecil akan bertambah di debit sebesar 2 juta, kas bertambah di kredit 2 juta. Lalu pada 7 Desember, perlengkapan kantor 96.000 di debit dan kas kecil 96.000 di kredit. Lalu pada tanggal 18 Desember biaya angkut 275.000 dan kas kecil 275.000. Lalu kemudian uang makan 150.000 di debit, kas kecil 150.000 di kredit. Peralatan kantor 70.000 di debit, kas kecil 70.000 di kredit. Yang kelima adalah penggunaan rekening bank dalam kaitannya dengan pengendalian kas. Penyimpanan kas. Penyimpanan kas perusahaan dalam bentuk rekening giro bank merupakan salah satu cara dalam pengendalian intern terhadap kas karena pihak bank memiliki prosedur-prosedur tersendiri yang dapat memberikan keamanan terhadap kas. Secara periodik, biasanya bulanan, bank memberikan laporan bank yang berisi informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir bulan, serta
daftar transaksi yang terjadi selama bulan yang bersangkutan. Antara pembukuan perusahaan dengan laporan bank sering sekali menunjukkan jumlah saldo yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, adanya perbedaan waktu pencatatan dan keterlambatan pencatatan, baik dari pihak bank maupun pihak perusahaan. Lalu terdapat kesalahan pencatatan, baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak bank. Penggunaan rekening bank dalam kaitan dengan pengendalian kas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penyebab perbedaan, baik itu karena perbedaan waktu pencatatan ataupun karena kesalahan pencatatan. Pertama, bank belum mencatat, perusahaan mencatat, yaitu dalam hal setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, dalam hal cek dalam perjalanan, outstanding check, lalu kemudian dalam hal perusahaan belum mencatat, bank sudah mencatat dalam hal penerimaan kas melalui bank, biaya administrasi bank, pendapatan bunga atau jasa giro, adanya cek kosong dari konsumen atau debitur, lalu cek yang dikembalikan kepada penyetor karena alasan tertentu, misalnya bukan cek kosong tetapi diperlakukan pencatatannya sama dengan cek kosong. Lalu yang ketiga adalah pihak bank maupun pihak perusahaan sama-sama melakukan kesalahan pencatatan. Yang keenam, menyiapkan rekonsiliasi bank dan ayat jurnal yang diperlukan. Rekonsiliasi bank adalah suatu analisis pencatatan informasi atas jumlah saldo yang disebabkan rekening koran dengan kas saldo perusahaan berbeda, sehingga rekonsiliasi ini juga berguna untuk mendapatkan hasil saldo kas dan melakukan analisis laporan keuangan sesuai dengan saat penyesuaian di akhir periode pembukuan. Berikut ini adalah contoh soal di sini bahwa diketahui bahwa saldo kas menurut catatan PT Sukses Milau sebesar 2 juta, sedangkan saldo kas menurut rekening koran ABC adalah 1.880.000. Maka terdapat perbedaan-perbedaannya sampai 31 Desember, yaitu pertama, cek yang masih beredar dalam peredaran sampai tanggal 30 Desember, yaitu cek nomor 0612 sebesar 50.000, 0712 sebesar 100.000, cek nomor 0912 sebesar 300.000. Kemudian ada setoran 600.000 belum ada pada rekening koran ABC. Kemudian Bank ABC memberikan membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 15.000. Lalu kemudian transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Lalu kemudian ada cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau sebesar 1.550.000 yang salah catat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 1.505.000. Lalu kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 27 Desember. Cek sebesar 100.000 dan ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada tanggal 29 Desember. Diperlakukan seperti cek kosong. Lalu Bank ABC telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 200.000.
Transaksi baru diketahui pada tanggal 31 Desember. Lalu Bank ABC menunjukkan pengurangan dengan sebesar 90.000 dan untuk cek 012 yang seharusnya bernilai 80.000. Maka perbedaan tersebut akan eh, terlihat seperti ini. Maka rekonsiliasi pada periode tanggal 31 Desember 2021 akan menunjukkan seperti ini. Saldo menurut kas catatan perusahaan itu sebesar 2 juta. Kemudian menurut rekening koran atau menurut bank 1.880.000. Maka perbedaan yang terjadi dalam pencatatan kas maupun bank adalah bahwa menurut pencatatan perusahaan pada penambahan itu adalah penerimaan piutang wesel 200.000, sedangkan menurut pencatatan bank bahwa setoran dalam perjalanan adalah 600.000. Lalu kesalahan pencatatan yang terjadi yaitu harusnya 80.000 dicatat 80.000 maka kesalahan pencatatannya sisanya adalah 10.000. Maka jumlah penambahannya menurut catatan bank adalah 610.000. Sedangkan menurut perusahaan itu adalah 200.000. Sedangkan perusahaan mencatat untuk biaya yang mengurangi untuk pengurangan atau yang dikurangi gitu. Itu adalah ada biaya administrasi sebesar 15.000, lalu ada cek kosong sebesar 100.000 dan kesalahan pencatatan 45.000. Maka total pengurangannya adalah 160.000. Lalu untuk pengurangan di catatan bank adalah cek nomor 0612 50.000, cek nomor 0712 100.000, dan cek nomor 0912 300.000. Maka jumlah pengurangannya adalah 450.000. Lalu yang kas yang saldo kas yang sebenarnya adalah 2.040.000 dan kas yang tercatat sebenarnya di bank adalah yang harusnya adalah sebesar 2.040.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya akan dibuatkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh PT Sukses Kemilo adalah tanggal 31 Desember 2021 biaya administrasi bank 15.000, kas keluar 15.000 di kredit. Sedangkan untuk hutang usaha 45.000 dan kas 45.000 di kredit dan hutang usaha berada di debit. Lalu kemudian pada 31 Desember terjadi ayat jurnal penyesuaiannya piutang usaha 100.000 dan kas piutang usaha 100.000 di debit dan kas 100.000 di kredit. Lalu kas memperoleh penghasilan 200.000 dari piutang wesel 200.000 di kredit. Maka total penyesuaiannya adalah sebesar 360.000 rupiah. Selanjutnya, bagaimana kas disajikan dalam laporan posisi keuangan? Fungsi laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Menyediakan informasi mengenai kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, neraca, dan laporan perubahan arus kas. Laporan laba rugi adalah yaitu melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan atau matching konsep yang diterapkan dengan membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. Laporan rugi laba juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi. Kelebihan ini disebut dengan laba bersih atau keuntungan bersih, net income, net profit. Sebaliknya, jika beban melebihi pendapatan maka disebut dengan rugi bersih atau net loss. Laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal terdiri dari modal awal, laba bersih, periode berjalan, pengambilan pribadi atau privat, dan modal akhir. Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi karena laba bersih dan atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Laporan neraca yaitu merupakan rangkaian dari laporan keuangan yang dibuat setelah manajemen membuat laporan perubahan ekuitas pemilik. Tanpa neraca, pengguna laporan keuangan tidak dapat memperoleh informasi keadaan finansial perusahaan. Karena pada dasarnya neraca itu disusun berdasarkan informasi yang berasal dari saldo buku besar. Dalam neraca sendiri itu terdiri atas akun sebagai berikut. Pertama, aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kemudian ada utang, terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Dan modal atau modal pada akhir periode. Laporan perubahan arus kas merupakan laporan dari hasil dan penggunaan kas dan setara kas. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan seperti membayar gaji, membayar utang, melakukan pembelian, memproduksi, melakukan investasi, dan lain sebagainya. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan jumlah kas yang diterima seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive. Lalu sedangkan sumber datanya dapat diperoleh dari perbandingan neraca selama dua periode, kemudian jurnal penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Baik, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kami ini bisa memenuhi tugas UAS untuk UAS tahun 2021-2022 pada semester ganjil tahun 2021-2022. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.